Saudara-saudari, selamat jumpa dalam Renungan Harian Vincenzian, hari Minggu biasa ke-24, Minggu 11 September. Saudara yang terkasih, Injil hari ini termasuk mutiara, yaitu mengenai Bapa yang baik hati. Dan anak hilang katakanlah. Tapi seringkali orang luput bahwa pesannya terutama adalah mengenai si sulung itu. Yang sebetulnya mewakili kita semua. Orang-orang beriman yang saleh. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang hidup saleh, kita ini seringkali iri. Iri kepada sesama kita yang nakal. Iri kepada sesama kita yang tidak setia. Dan rasa iri itu tampak ketika melihat mereka itu diterima. Ketika melihat mereka itu diampuni. Itulah sikap si sulung. Itulah sikap orang-orang Farisi dan ahli kitab yang saleh. Dan saudara-saudara, jangan-jangan itu juga sikap kita. Mengapa kita mudah iri hati? Dengan jelas sekali dikatakan dalam Injil dari sikap si sulung itu, karena si sulung itu hidup saleh sebagai budak, sebagai hamba. Bapa, telah bertahun-tahun aku setia mengabdi Bapa. Tapi bahkan seekor anak kambing pun tidak pernah Bapa berikan kepadaku untuk berpesta dengan teman-temanku. Lalu anak bungsu dikatakan anak Bapa itu, padahal itu sebetulnya adikku. Tapi ini karena iri, sakit hati, karena si bungsu itu sudah tidak setia, berfoya-foya dan kembali. Lalu si sulung mengatakan, tapi begitu anak Bapa itu pulang, yang sudah berfoya-foya dengan pelacur dan sebagainya, ia pulang, Bapa menyembelih anak lembu yang tambun. Lalu Bapa itu mengatakan, anak, engkau selalu ada bersama dengan aku. Segala milikku adalah milikmu. Nah, inilah yang sering kali membuat kita itu iri hati. Karena kita itu tidak menikmati, kita tidak mensyukuri anugerah dan terutama relasi Allah kepada kita. Karena kita tidak mensyukuri kasih Bapa itu kepada kita. Selain kita mudah iri hati, kita seringkali juga sulit sekali untuk murah hati. Murah hati dalam beramal, murah hati dalam memberikan maaf, sulit sekali bagi kita. Karena apa? Karena kita anak Allah yang kaya ini hidup sebagai hamba yang miskin. Hamba yang melaksanakan segala kesalehan hanya karena takut. Bukan karena cinta kepada Allah Bapa kita. Dan karena itu kita juga tidak menyadari dan tidak mensyukuri menggunakan anugerah Bapa itu untuk bermurah hati. Termasuk juga halnya dengan mengampuni. Mengapa kita seringkali lupa bahwa kita ini adalah anak Allah? Ini dosa umat Israel juga bahkan sejak perjanjian lama. Umat Allah mudah sekali melupakan Tuhan. Dan lalu menyembah berhala.
Berhala yang dianggap bisa lebih menyenangkan, bisa lebih memanjakan mereka. Maka saudara-saudari, barangkali kita perlu menghayati hidup iman kita. Itu tidak hanya sebagai kewajiban-kewajiban, tetapi dengan penuh syukur. Mari kita belajar mensyukuri anugerah-anugerah Tuhan bagi kita. Jangan kita setia karena takut. Kita setia karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita. Menarik sekali juga ya, pengakuan Rasul Paulus kepada muridnya, ya, anaknya dalam Tuhan, Timotius. Ya. Paulus mengaku bahwa dia adalah orang yang paling berdosa dari antara orang berdosa. Karena dia penghujat dan penganiaya jalan Tuhan. Tetapi oleh karena itulah Paulus mengatakan, Tuhan Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya kepadaku, sehingga ia mempercayakan peranan yang begitu luhur untuk memartakan kasih-Nya. Saya jadi ingat, saya punya teman SMA, ya. Dia suatu ketika mengatakan, saya ini lulus hanya karena kemurahan hati frater. Ya, kami dulu dari SMA Prateran. Ya. Dia sekarang menjadi pengusaha sukses tapi murah hati. Murah hati karena dia sudah merasa mendapat kemurahan Tuhan lewat kesabaran frater kepala sekolah waktu itu. Saudara-saudari kita juga sebetulnya mendapat begitu banyak anugerah, kesabaran, pengampunan, sampai kita bisa bangkit kembali. Mari kita juga bermurah hati untuk membuat orang yang kita ampuni, membuat orang yang kita beri amal juga berani bangkit. Selamat menghayati kasih Tuhan, kemurahan hati-Nya bagi kita, agar kita juga berani bermurah hati kepada sesama. Amin.